Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Erni dengan NIM 1930111080. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi perkuliahan saya Edupreneurship, yang mana tentang biografi tokoh entrepreneur baik dunia dan di Indonesia. Bagaimana sih materinya? Yuk simak video ini. Baiklah, pada materi yang ke-7 ini kita memasuki pada biografi tokoh entrepreneur, di mana materi ini terbagi menjadi dua, yaitu tokoh entrepreneur luar negeri dan di Indonesia. Yang pertama kita memasuki pada tokoh entrepreneur di Indonesia. Pada posisi pertama terdapat biografi Chairul Tanjung. Nama lengkap Chairul Tanjung. Lahir Jakarta 19 Juni 1962, orang tua Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah, relasi Chairul Tanjung, istri Anita Ratnasari Tanjung, anak Putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung, agama Islam, pendidikannya SD Vanlit Jakarta tahun 1975, SMP Vanlit Jakarta tahun 1978, SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta tahun 1981, Fakultas Kedokteran Gigi UI tahun 1987, Eksekutif IPPM atau MBA tahun 1993, pekerjaan menjadi CEO utama City Group. Kata-kata motivasi dari Chairul Tanjung. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau terus belajar berbagai hal, dimanapun dan kepada siapapun. Pada posisi kedua, Sandiaga Uno. Nama, Sandiaga Salahuddin Uno, kebangsaan Indonesia, tempat dan lahir, Rumbai Pekanbaru, Riau, 28 Juni, tahun 1969, profesi utamanya politikus, pengusaha, dan pejabat publik. Agama Islam, pendidikan formal, SD, PSKD, Bulungan, SMP 12 Wijaya, SMA Pangudi Luhur, kuliah Bachelor of Business Administration, The Wichita State University di Kansas, AS 1990, dan Master of Business Administration, The George Washington University di Washington City, AS tahun 1992. Kata-kata motivasi dari Sandiaga Uno: kerja keras, bekerja secara cerdas, bekerja secara tuntas, dan bekerja secara ikhlas. Pada posisi yang ketiga, ada Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim, nama lahir Nadiem Anwar Makarim, tempat dan tanggal lahir Singapura 4 Juli 1984, agama Islam, nama orang tua Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Pendidikan SD di Jakarta, SMA di Singapura, S1 International Relations di Brown University, Amerika Serikat, S2 Harvard Business School, Harvard University. Profesi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia periode 2019 sampai 2024 dan sang pendiri Gojek serta mantan CEO Gojek. Kata-kata motivasi: saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Selanjutnya ada Ahmad Zaki. Nama lengkap Ahmad Zaki, tempat tanggal lahir Sragen
24 Agustus 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, profesi pengusaha CEO dan founder Bukalapak, istri Diajeng Lestari, pendidikan S1 Teknik Informatika ITB tahun 2004 sampai 2009. Kata-kata motivasi dari Ahmad Zaki, masa muda adalah masa krisis yang tidak boleh disia-siakan. Ambil semua kesempatan yang ditawarkan. Disinilah kamu akan tahu apa yang benar-benar ingin dilakukan. Yang terakhir ada Belva de Vera. Nama Adamas Belva Syah de Vera. Posisi pengusaha, toko muda, dan aktivis sosial. Jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, bidang pendidikan dan teknologi. Pendidikannya SMP Islam Al-Azhar 8 Jakarta. SMA Presiden Bekasi, Sekolah Semi Militer Bertaraf Internasional. Alumnus bergelar ganda dari Harvard University dan Stanford University. Lahir Jakarta 30 Mei 1990, kebangsaan Indonesia, orang tua Tri Harsono dan Murni Cahyani, dikenal sebagai CEO Ruang Guru. Kata motivasi dari Belva de Vera, jangan hanya ikut arus. Nggak akan pernah ketemu fashion kamu apa kalau kerjanya ikut-ikutan teman. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua dari materi biografi ini, yaitu tokoh entrepreneur di dunia. Yang pertama ada Abdurrahman Mufta Al-Mufta. Ayah dari Abdurrahman Mufta, almarhum Mufta Al-Mufta, adalah pedagang mutiara di Qatar, dan kemudian memulai bisnis perdagangan yang berfokus pada penyediaan peralatan rumah tangga seperti AC, lemari es, dan freezer. Sepeninggalan beliau, Abdurrahman Mufta Al-Mufta mengambil alih dan mendirikan apa yang saat ini dikenal sebagai Al-Mufta Group pada tahun 1963. Abdurrahman Mufta berhasil menumbuhkan bisnis dan diverifikasi kepentingannya untuk menjadi salah satu konglomerat swasta terbesar di Qatar saat ini. Kegiatan bisnis perusahaan ini mencakup berbagai sektor, termasuk barang-barang konsumen, konstruksi, pendidikan, makanan dan minuman, manufaktur, informasi, dan sebagainya. Al-Mufta Group memulai operasinya pada tahun 1963 pada saat yang tepat ketika negara Qatar yang kaya akan minyak dan gas mulai mengeksploitasi keuntungan membangun bisnis ekonomi yang beragam. Yang kedua ada Prince Al-Walid bin Talal Al Saud. Prince Al-Walid bin Talal adalah pendiri dan CEO dari perusahaan investasi terkenal Kingdom Holding. Perusahaan miliknya berinvestasi di sektor perbankan, hotel, media massa, hiburan, dan teknologi. Dia juga merupakan pemegang saham individu terbesar di Citigroup dan memiliki Four Seasons Hotel George V di Paris, Prancis. Investasi miliknya yang lain tersebar di Apple Inc., Fox Broadcasting, dan Disney Hotel and Resort. Pada bagian ketiga yaitu Shahid Khan. Khan lahir di Pakistan namun pindah ke Amerika pada usia 16 tahun. Dia memulai karirnya di perusahaan manufaktur otomotif Flag and Gate sewaktu masih menjadi mahasiswa di University of Illinois. Setelah lulus, dia langsung dipekerjakan sebagai direktur teknisi. Kini, Khan merupakan pemilik Jacksonville Jaguar of the National Football League, the English Football League Championship Team Fulham FC, dan Automobile
part manufacturer Flake and Gate di Illinois, Amerika. Pada posisi yang keempat ada Sulaiman Kerimov. Peringkat pebisnis muslim terkaya selanjutnya ditempati oleh Sulaiman Kerimov yang juga berprofesi sebagai politisi di Rusia. Dia memulai karirnya sebagai akuntan di Eltav Electrical Plant Rusia hingga meraih posisi direktur. Karirnya terus melaju hingga membuatnya ditunjuk sebagai kepala perusahaan perdagangan dan perbankan Soyuz Finance 10 tahun 1997. Dia telah memiliki 50% saham Vnukovo Airlines sekaligus membeli saham dari partnernya sendiri. Terakhir ada Iskandar Muhmodov, pebisnis keturunan Uzbekistan yang lahir dan besar di Rusia ini menepati karirnya di perusahaan Transworld Group sebagai perusahaan dagang metal terbesar di Rusia. Sejak tahun 1991 sampai 1996, dia menjabat sebagai Direktur Marketing dan CEO di GSC Ellis, serta perusahaan finansial industri Meta Service. Saat ini, Muhmodov merupakan pemilik UGMK Holding sebagai perusahaan non-metalurgi dan produsen tembaga terbesar di Rusia. Nah, sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jika ada kesalahan kata-kata atau penulisan dalam penjelasan video kali ini, saya minta maaf. Dan terima kasih untuk penonton yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.